Pernikahan seharusnya menjadi hari paling membahagiakan bagi setiap pasangan. Tapi di sebuah desa kecil di pinggiran Cirebon, akad nikah yang penuh senyum itu berubah menjadi ajang pertaruhan nyawa. Di tengah lantunan doa, pengantin wanita tiba-tiba terkulai, tubuhnya dingin, matanya memutih. Semua orang panik, kecuali satu orang. Dialah Haji Maklum, seorang penghulu yang tampak sederhana. Tapi di balik peci hitam dan jubah putihnya, tersimpan kekuatan ilmu hikmah yang sudah ditempanya puluhan tahun. Ia tahu, ini bukan sakit biasa. Ini adalah serangan santet yang dikirimkan oleh dukun keji bernama Ki Anta. Dan di hadapan tamu undangan, di bawah tatapan mata penuh cemas, Haji Maklum berdiri. Saat itu, ia bukan hanya seorang penghulu. Ia adalah benteng terakhir antara nyawa sang pengantin dan maut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Cerita Serem. Sebelum lanjut cerita, tulis sholawat dulu di komentar ya, agar kelak kita mendapatkan syafaat di akhirat nanti. Amin. Desa Karangjati tampak berbeda. Matahari memang bersinar cerah, namun hawa yang berhembus terasa ganjil, dingin menusuk tulang, seolah musim hujan datang tiba-tiba. Di halaman rumah panggung milik keluarga Odah, tenda pernikahan telah berdiri sejak semalam. Kain putih dan merah muda membentang di langit-langit tenda, kursi-kursi berjejer rapi, dan panggung pelaminan dihias dengan bunga melati serta mawar segar. Semua tampak indah di mata tamu undangan yang mulai berdatangan sejak pagi. Hari itu seharusnya menjadi momen paling membahagiakan bagi Ratih dan Qodir. Ratih, gadis desa berusia 22 tahun, terkenal santun dan ramah. Qodir, pemuda perantau yang bekerja di kota, pulang demi menunaikan janji menikahi Ratih. Semua keluarga besar sudah berkumpul, hidangan hajatan sudah mulai tersaji, dan suara musik dangdut pelan mengiringi suasana. Namun sejak subuh, Ratih mengeluh sakit kepala hebat. Awalnya Odah, ibunya, mengira Ratih hanya kelelahan setelah semalaman tidak bisa tidur karena gugup. Tapi menjelang pukul 8 pagi, wajah Ratih semakin pucat, bibirnya kering, dan matanya sesekali menatap kosong ke arah langit-langit kamar. Nafasnya tersengal, dan tubuhnya mulai dingin. Ratih, nak, kau kenapa? Jangan bikin ibu khawatir di hari bahagia ini, bisik Odah sambil memegangi tangan putrinya. Ratih tidak menjawab. Ia hanya menggigit bibir, lalu meringis seperti menahan nyeri yang luar biasa di kepalanya. Di tengah kepanikan itu, datanglah Haji Maklum, penghulu desa yang sudah ditunggu sejak pagi. Laki-laki berusia sekitar 65 tahun itu terkenal sederhana, mengenakan sarung lurik, baju koko putih, dan peci hitam. Namun, orang-orang yang mengenalnya tahu bahwa di balik kesederhanaan itu, Haji Maklum memiliki kemampuan ilmu hikmah yang tak semua orang sanggup menguasainya. Begitu masuk ke rumah, Haji Maklum langsung menghampiri kamar pengantin. Ia berdiri di depan pintu, tidak langsung masuk, hanya memejamkan mata sebentar. Hidungnya mencium sesuatu yang tak biasa. Aroma melati bercampur amis darah. Bau itu samar namun menusuk, seolah datang dari arah tubuh Ratih. Haji Maklum melangkah masuk, menatap Ratih yang terbaring di ranjang dengan selimut menutupi tubuhnya. Ia melihat keringat dingin bercucuran di dahi gadis itu, meski udara dalam kamar cukup dingin. Odah, apa Ratih sudah sarapan? Tanya Haji Maklum. Belum, Haji, sejak bangun subuh dia sudah lemas begitu. Saya kira karena gugup, tapi makin lama malah tambah parah, jawab Odah dengan suara bergetar. Haji Maklum mengangguk pelan. Tangannya merogoh saku baju, mengambil tasbih kecil berwarna coklat yang selalu ia bawa. Ia duduk di tepi ranjang, menatap wajah Ratih. Mata gadis itu berkedip pelan, lalu terpejam lagi, seolah kesadarannya hilang. Dalam hati, Haji Maklum mulai curiga. Ia pernah melihat tanda-tanda seperti ini di masa lalu, tubuh yang tiba-tiba melemah, suhu dingin tak wajar, mata kosong, dan bau aneh yang menguar. Itu bukan sekadar sakit fisik. Ada sesuatu yang menyerang dari luar batas kasat mata. Odah, tetap di sini dan bacakan doa yang kau hafal. Jangan panik. Aku akan lihat-lihat sebentar, ujar Haji Maklum. Ia kemudian berdiri, melangkah ke sudut-sudut kamar. Tatapannya menyapu dinding, lemari, hingga bawah ranjang. Setiap langkah diiringi lirih istighfar dari bibirnya. Ketika mendekati jendela, angin dingin berhembus masuk meski tirai tertutup rapat. Dan, sekelebat, ia melihat bayangan hitam setinggi orang dewasa melintas di luar jendela. Haji Maklum tak kaget, tapi napasnya tertahan sesaat. Ini buruk, gumamnya. Sementara di luar, suasana hajatan makin ramai. Qodir sudah tiba bersama rombongan keluarganya, berpakaian rapi,
Wajahnya sumringah tak mengetahui apa yang sedang terjadi di kamar mempelai wanita. Tamu-tamu mulai memenuhi kursi di bawah tenda, sementara hujan rintik-rintik tiba-tiba turun meski sebelumnya langit cerah. Di dalam kamar, Ratih mulai mengigau. Bibirnya berkomat kamit, namun yang terdengar adalah gumaman asing seperti bahasa yang tak dipahami. Odah mulai menangis pelan, memegang kepala anaknya. "Haji, tolong anak saya. Kenapa dia begini?" Haji maklum menatap Odah, lalu berkata dengan suara rendah, "Odah, ini bukan penyakit biasa. Ada yang menginginkan akad ini batal. Tapi insya Allah, selagi kita berdoa, mereka tidak akan berhasil." Odah membelalak, menutup mulutnya. "Maksud Haji, ini, santet?" Haji maklum tidak menjawab, hanya mengangguk sekali. Ia lalu memegang ubun-ubun Ratih, membaca ayat-ayat tertentu sambil menundukkan kepala. Saat itu pula, tubuh Ratih bergetar hebat seperti sedang kejang, dan dari mulutnya keluar desis panjang yang terdengar seperti bisikan penuh kebencian. Haji maklum menahan tangannya tetap di kepala Ratih, matanya tajam, tidak bergeming. Dalam hati ia tahu, serangan ini datang dari orang yang menguasai ilmu hitam tingkat tinggi, dan ia sudah bisa menebak siapa yang berada di baliknya. Hujan di luar makin deras. Beberapa tamu mulai berdesakan masuk ke dalam tenda, menghindari basah. Mereka tak tahu bahwa di kamar pengantin, sebuah perang sunyi sudah dimulai. Perang yang tak semua mata bisa melihatnya, namun taruhannya adalah nyawa Ratih, dan kelanjutan akad nikah yang hanya tinggal menunggu waktu. Haji maklum menghela napas, lalu berbisik pada dirinya sendiri, "Ki Anta, rupanya kau benar-benar tak rela dia menikah." Hujan semakin deras membasahi desa Karangjati. Suara air yang menghantam atap tenda bercampur dengan denting piring dan gelas para tamu yang mencoba menenangkan diri. Beberapa anak kecil berlari ke pangkuan ibunya, sementara para bapak sibuk menyalakan rokok untuk menghangatkan tubuh. Semua mengira cuaca ini hanya kebetulan, tak ada yang menyadari bahwa hujan deras ini hanyalah gejala awal dari sesuatu yang lebih mencekam. Di ruang dalam, Odah sibuk membantu Ratih berganti kebaya putihnya yang sedikit basah oleh keringat dingin. Tangannya gemetar saat memasang selendang di bahu putrinya. Ratih masih pucat, matanya sesekali terpejam lama seperti orang yang hampir pingsan. Nafasnya berat, seolah setiap helaan butuh tenaga besar. Haji maklum berdiri di dekat pintu, memperhatikan setiap gerakan Ratih. Tasbihnya berputar perlahan di antara jari-jari tuanya. Ia tahu, kondisi Ratih tidak stabil. Tapi acara akad nikah tidak bisa ditunda, karena menunda justru akan memberi kesempatan lebih besar bagi serangan itu untuk menyelesaikan tujuannya. "Odah, kita harus tetap lanjutkan akadnya," ucap Haji maklum dengan nada mantap. "Tapi Haji, lihat anak saya, dia seperti tidak sanggup. Justru kalau kita berhenti, mereka yang mengirim ini akan menang. Percayalah pada saya." Odah terdiam. Ada rasa takut di hatinya, tapi sorot mata Haji maklum membuatnya mengangguk pasrah. Beberapa menit kemudian, suara MC dari luar memanggil pihak mempelai wanita untuk menuju meja akad. Qadir sudah duduk di sana, mengenakan jas hitam dan peci songkok, wajahnya campuran antara gugup dan bahagia. Ia menoleh ke arah pintu rumah, menunggu Ratih keluar. Saat melihat calon istrinya berjalan perlahan diapit Odah dan Haji maklum, Qadir sempat tersenyum lega. Tapi senyumnya pudar ketika melihat langkah Ratih gontai, seolah setiap langkahnya menguras seluruh tenaga. Ratih duduk di samping Qadir. Matanya tertunduk, wajahnya pucat seperti kertas. Para tamu berbisik-bisik, mengira pengantin wanita hanya gugup. Mereka tidak tahu bahwa di dalam tubuh Ratih sedang terjadi pertempuran tak kasat mata. Haji maklum duduk di kursi yang menghadap langsung pada kedua mempelai. Ia membuka map yang berisi dokumen pernikahan, lalu menatap Qadir. "Kita mulai, ya. Ikuti apa yang saya ucapkan nanti, dan jawab dengan tegas." Qadir mengangguk mantap. Namun tepat ketika wali mulai mengucapkan ijab kabul, sesuatu yang tak terduga terjadi. Ratih tiba-tiba mendongakkan kepala, matanya terbelalak. Mulutnya terbuka lebar, lalu, sebuah jeritan melengking memecah suasana. Jeritan itu begitu nyaring hingga membuat beberapa tamu menutup telinga. Qadir terlonjak, hampir berdiri dari kursinya. "Aruh!" Tangan Ratih mencengkeram dadanya, napasnya memburu. Tapi yang membuat semua orang terperanjat adalah suaranya yang berubah. Bukan lagi suara lembut Ratih, melainkan suara parau dan berat, seperti suara pria tua. Kata-kata yang keluar pun membuat bulu kuduk berdiri. "Dia tidak boleh menikah." Suasana tenda berubah kacau. Beberapa ibu-ibu memeluk anaknya erat-erat, bapak-bapak mulai membaca doa di bawah napas. Ada yang langsung berdiri hendak keluar,
tapi terhenti karena hujan semakin deras di luar. Qadir terpaku di tempat, wajahnya pucat pasi. Haji Maklum tidak terkejut. Ia segera berdiri, mengambil tasbihnya, lalu mendekat ke Ratih. Dengan tangan kanan, ia menempelkan telapak ke ubun-ubun pengantin wanita itu. Bibirnya mulai melafalkan ayat-ayat suci dengan suara tegas. Namun setiap ayat yang ia baca, Ratih menggeliat semakin keras. Matanya berputar-putar, putih semua, dan mulutnya mengeluarkan tawa dingin. "Kau, Maklum, jangan ikut campur. Ini urusan kami." Tawa itu membuat sebagian tamu menjerit ketakutan. Seseorang berteriak, "Bawa ke puskesmas! Cepat!" Tapi Haji Maklum menoleh tajam. "Diam! Ini bukan urusan puskesmas." Udara di tenda mendadak berubah. Meski hujan deras di luar, hawa panas menyelimuti semua orang di bawah tenda. Beberapa tamu mengelap keringat di dahi, merasa napas sesak. Mata Haji Maklum menatap ke arah pintu masuk tenda. Ia melihat sesuatu yang tak terlihat oleh orang biasa. Sesosok bayangan hitam setinggi manusia berdiri di sana, dengan mata merah membara menatapnya tajam. Haji Maklum tahu, itu adalah jelmaan kiriman dari Ki Anta, dukun yang menjadi dalang di balik serangan ini. Ia memejamkan mata sebentar, mengangkat tangan kanan, lalu mengucapkan doa pemutus ikatan. Bayangan itu meraung, suara raungannya menggema di telinga Haji Maklum meski tak terdengar oleh orang lain, lalu lenyap seperti asap tertiup angin. Tapi lenyapnya bayangan itu tidak membuat Ratih membaik. Justru tubuhnya bergetar hebat, lalu ia muntah darah di pangkuan Odah. Darah itu berwarna pekat, bercampur dengan cairan hitam berbau anyir yang menusuk hidung. Odah menjerit histeris, "Ya Allah, Ratih!" Haji Maklum menunduk, wajahnya serius. Ini belum selesai. Sosok utama masih di tubuhnya. Kita harus memindahkannya ke kamar sekarang juga. Qadir, yang sejak tadi hanya terpaku, akhirnya bersuara dengan gemetar, "Haji, apa yang sebenarnya terjadi pada Ratih?" Haji Maklum menatapnya dalam-dalam, lalu berkata singkat, "Dia sedang dibunuh. Tapi bukan dengan tangan manusia." Seketika itu juga, beberapa orang keluarga membantu memapah Ratih masuk kembali ke rumah. Di luar, para tamu hanya bisa bertanya-tanya, sementara hujan tak kunjung reda. Dan di kejauhan, di balik pepohonan bambu, sesosok bayangan berdiri memandang tenda itu, tersenyum tipis, menandakan bahwa pertarungan baru saja dimulai. Hujan tak kunjung reda. Butiran air deras menimpa atap tenda hajatan, menciptakan suara gemuruh yang memantul di seluruh halaman rumah Odah. Para tamu berdesakan, sebagian memilih duduk diam sambil menatap kosong, sebagian lagi berbisik-bisik, membicarakan kejadian aneh yang baru saja mereka saksikan di meja akad. Bagi yang hanya melihat sepintas, mereka mungkin mengira Ratih pingsan karena kelelahan. Namun bagi yang duduk cukup dekat, mereka menyaksikan sesuatu yang lebih mengerikan. Wajah Ratih yang pucat seperti mayat, tatapan kosongnya yang kadang berganti menjadi senyum sinis, serta suaranya yang berubah parau ketika mengusir Haji Maklum. Semua itu meninggalkan rasa takut yang sulit dijelaskan. Di dalam rumah, Ratih dibaringkan di kamar pengantin. Nafasnya berat, dadanya naik turun dengan cepat seperti orang yang berlari jauh. Cairan hitam bercampur darah yang tadi keluar dari mulutnya meninggalkan noda di kain selimut dan menguar bau anyir yang menusuk hidung. Odah duduk di tepi ranjang, memegangi tangan anaknya yang dingin seperti es. Air mata terus mengalir di pipinya. Haji Maklum berdiri di dekat pintu kamar, tubuhnya tegak, pandangannya tajam ke arah luar. Ia tahu, ancaman belum hilang. Bayangan hitam yang sempat ia usir tadi hanyalah pembuka jalan, bukan sumber serangan. Sumbernya masih mengintai, dan ia bisa merasakannya di sekitar tenda. Kita tak bisa membiarkan mereka bergerak bebas di luar, gumamnya dalam hati. Dengan langkah perlahan namun pasti, Haji Maklum meninggalkan kamar. Ia berjalan ke arah tenda, melewati lorong rumah yang penuh dengan para keluarga yang cemas. Saat kakinya menjejak tanah basah di bawah tenda, ia merasakan hawa panas yang menusuk, meski hujan deras mengguyur. Ia berdiri di tengah tenda, matanya menyapu setiap sudut. Di antara kerumunan tamu, ia melihat beberapa orang tampak gelisah tanpa sebab. Tengkuk mereka berkeringat, mata mereka melirik ke kanan kiri seperti sedang diawasi. Beberapa anak kecil tiba-tiba menangis kencang tanpa alasan, membuat ibunya kebingungan. Haji Maklum memejamkan mata sebentar, memusatkan pendengaran batinnya. Dan di detik itu juga, ia merasakannya, suara napas berat yang tak berasal dari manusia, mengalun di telinganya meski ia tahu sumbernya tak berada di dunia kasat mata. Ia membuka mata. Dan di sudut tenda, tepat di dekat meja hidangan, ia melihatnya.
Sosok itu berdiri membelakangi para tamu. Tingginya setara orang dewasa, tubuhnya hitam legam seperti bayangan, tanpa detail wajah yang jelas kecuali dua mata merah yang menyala bagai bara. Hawa dingin langsung merambat di kulit Haji Maklum meski ia sudah berkali-kali berhadapan dengan makhluk semacam itu. Makhluk itu menatapnya balik. Tidak bergerak, hanya memandang seakan menantang. Haji Maklum tahu, ini adalah salah satu jelmaan kiriman Ki Anta. Makhluk seperti ini berfungsi mengawasi, melemahkan energi lawan, dan menjaga ikatan santet agar tidak putus. Ia harus disingkirkan sekarang, sebelum serangan ke Ratih semakin dalam. Dengan langkah tenang, Haji Maklum maju mendekat. Setiap langkah yang ia ambil terasa membuat udara di sekitar tenda semakin berat. Tamu-tamu yang ia lewati merasa tubuh mereka merinding tanpa alasan. Ketika jarak sudah cukup dekat, Haji Maklum mengangkat tangan kanan, memegang tasbihnya erat. Bibirnya melafalkan ayat-ayat pemutus ikatan dengan suara yang semakin lantang. Di saat itu juga, makhluk itu mengeluarkan raungan marah, raungan yang hanya terdengar di telinga Haji Maklum, namun getarannya terasa di dada semua orang yang ada di bawah tenda. Makhluk itu mulai goyah. Tubuh bayangannya bergetar, warnanya memudar seperti kabut yang diterpa angin. Dalam satu hentakan, Haji Maklum mengucapkan doa terakhir, lalu mengibaskan tangannya ke udara. Biiznillah, musnah. Makhluk itu menjerit, lalu pecah menjadi asap hitam yang lenyap tertiup angin. Namun, kemenangan ini terasa pahit. Karena begitu makhluk itu lenyap, suara teriakan dari dalam rumah menggema di telinga Haji Maklum. Ia segera berbalik, melangkah cepat ke arah kamar Ratih. Di sana, ia menemukan Odah panik. Ratih kembali kejang-kejang, tubuhnya terangkat beberapa senti dari ranjang seperti ditarik sesuatu dari dalam. Mulutnya terbuka lebar, mengeluarkan busa bercampur darah. Matanya yang tadi terpejam kini terbuka, namun semuanya putih, tanpa pupil. Haji, tolong! Ratih tak bisa bernapas, teriak Odah sambil menangis. Haji Maklum segera meraih kepala Ratih, menempelkan telapak tangannya di ubun-ubun sang pengantin wanita. Tenang, Odah, pegang kakinya. Ia mulai membaca ayat-ayat ruqyah dengan cepat, kali ini disertai hembusan napas ke arah wajah Ratih. Perlahan, tubuh Ratih mulai turun kembali ke ranjang, namun kejangnya belum berhenti. Cairan hitam kembali keluar dari mulutnya, kali ini lebih banyak, membasahi bantal dan selimut. Bau anyir semakin menusuk, membuat beberapa orang yang ikut membantu menutup hidung sambil mual. Dalam hati, Haji Maklum semakin yakin, Ki Anta kini bermain langsung. Ia tidak hanya mengirim makhluk, tapi juga menyalurkan energinya ke tubuh Ratih dari jarak jauh. Haji Maklum menunduk, membisikkan satu kalimat pada Ratih yang meski tak sadar, diharapkan bisa mendengar, "Bertahanlah, nak. Aku akan menariknya keluar." Di luar rumah, hujan semakin deras. Dan di balik kerumunan tamu yang mulai gelisah, ada seorang pria asing yang berdiri diam, mengenakan jas hujan hitam. Wajahnya tertutup tudung, namun dari arah rumah, ia terlihat mengawasi dengan senyum tipis. Itu bukan orang biasa, itu adalah Ki Anta, yang datang lebih dekat dari yang Haji Maklum perkirakan. Pertarungan belum berakhir. Justru baru akan dimulai. Haji Maklum berdiri tegak di depan meja akad, namun tatapannya tak lagi sekadar menatap lembar ijab kabul. Sorot matanya seperti mengamati sesuatu yang tak kasat mata, menembus ruang antara dunia manusia dan dunia gaib. Sejak ia duduk memimpin akad, ia sudah merasakan hawa yang ganjil, dingin menusuk, berat menekan dada, dan ada desir seperti sayatan halus di telinganya. Itu pertanda jelas, serangan santet sedang memuncak. Ratih, pengantin wanita, kini duduk di samping Qodir. Wajahnya pucat pasi, napasnya tersengal-sengal. Sejak kejadian di ruang rias beberapa jam lalu, kondisinya memang tak stabil. Sesekali matanya memejam, dan tubuhnya bergetar kecil, seperti menahan rasa sakit luar biasa yang tak terlihat. Odah, ibunya, duduk di kursi paling depan dengan wajah tegang, matanya tak lepas dari putrinya itu. Ia tak lagi memikirkan kemeriahan resepsi, yang ia pikirkan sekarang hanyalah agar Ratih tetap hidup. Haji Maklum menggerakkan bibirnya pelan, merapalkan ayat-ayat yang dihafalnya sejak muda. Ia tahu, di luar sana, di suatu tempat yang tak jauh dari desa, Ki Anta, dukun pengirim santet, sedang melancarkan puncak serangannya. Hawa gelap itu kian pekat, menandakan bahwa santet sudah memasuki tahap terakhir, mengunci jiwa korban agar terlepas dari raga. Jika ini berhasil, Ratih akan meninggal sebelum sempat mengucap sah dalam akad nikah. Qodir mulai resah. Ia menoleh ke Ratih yang matanya setengah terpejam. "Ratih, kamu kuat,
Kan, suaranya nyaris berbisik, takut mengganggu prosesi yang baru akan dimulai. Ratih tak menjawab, hanya jemarinya yang bergerak lemah, mencoba menggenggam tangan Qodir. Di antara para tamu, beberapa orang mulai berbisik. Pengantinnya pucat banget, jangan-jangan masuk angin, kata seorang bapak paruh baya. Bukan cuma masuk angin, itu kayak orang kesurupan, sahut yang lain. Suasana yang semula hangat menjadi penuh kegelisahan. Bahkan fotografer yang biasanya sibuk mengabadikan momen pun kini ragu mengarahkan kamera. Semua orang dapat merasakan ada yang tidak beres. Haji Maklum kemudian meminta waktu sejenak sebelum memulai akad. Mohon hadirin tenang sebentar, ujarnya dengan suara tegas namun terkendali. Ia meraih segelas air putih di meja, lalu menutupnya dengan telapak tangan. Bibirnya merapalkan doa, dan perlahan air itu bergetar, seperti ada aliran energi yang mengalir ke dalamnya. Odah langsung mengerti maksudnya. Ini, untuk Ratih, ya, Pak Haji, tanya Odah, suaranya bergetar. Haji Maklum hanya mengangguk. Air itu kemudian diberikan pada Ratih. Dengan susah payah, Ratih meneguknya. Begitu setetes terakhir masuk ke kerongkongannya, tubuh Ratih tiba-tiba menegang. Matanya terbuka lebar, dan dari mulutnya keluar suara serak yang bukan miliknya. Suara itu berat, dingin, dan penuh kebencian. Berhenti ikut campur, Maklum, ini bukan urusanmu. Beberapa tamu perempuan menjerit kecil, dan suasana mendadak kacau. Qodir terperanjat, tapi Haji Maklum tetap tenang. Aku ini penghulu, tugasku bukan hanya menikahkan, tapi juga menjaga agar akad berlangsung dengan berkah. Dan kau, makhluk busuk, tak akan kuizinkan merusak ini, jawabnya dengan suara lantang, seolah berbicara pada sesuatu yang hanya dia lihat. Ratih kembali menggigil, dan hawa dingin semakin menusuk. Lampu di ruangan tiba-tiba meredup seperti kehilangan daya, padahal listrik normal. Di sudut ruangan, seorang anak kecil menangis tanpa sebab. Haji Maklum tahu, ini adalah upaya Ki Anta mengacaukan suasana agar ia kehilangan fokus. Tapi ia sudah mempersiapkan diri. Tangannya meraih tasbih tua dari saku jubahnya. Tasbih itu warisan gurunya, yang pernah dipakai dalam menghadapi serangan santet jauh lebih kuat dari ini. Dengan gerakan mantap, ia mulai melantunkan zikir dengan suara rendah tapi tegas. Beberapa orang yang duduk dekatnya mengaku mendengar suara langkah-langkah berat di luar ruangan, seperti ada yang mondar-mandir. Padahal pintu rumah sudah tertutup rapat. Tak ada siapapun di luar. Odah kini menangis sambil memegangi bahu Ratih. Tolong, Pak Haji, jangan biarkan anak saya mati, ratapnya. Haji Maklum menatapnya penuh keyakinan. Tenang, Bu Odah. Selama saya masih di sini, tidak ada yang bisa mengambil nyawa Ratih. Sementara itu, di gubuknya yang berada di pinggiran desa, Ki Anta duduk di depan tungku berisi kemenyan. Matanya terpejam, dan bibirnya bergerak cepat merapal mantra. Di hadapannya, ada boneka jerami dengan wajah mirip Ratih, ditusuk beberapa jarum panjang. Hanya sebentar lagi, dan semuanya akan selesai, gumamnya. Namun tiba-tiba, ia merasakan hantaman energi dari arah yang berlawanan. Matanya terbuka, dan ia melihat bayangan Haji Maklum berdiri di tengah kabut hitam. Kau! Ki Anta mendesis, sadar bahwa sang penghulu sedang mengirim serangan balik. Di rumah akad, tubuh Ratih tiba-tiba terhuyung, lalu ia muntah cairan hitam pekat berbau busuk. Tamu-tamu berteriak kaget, beberapa bahkan menutup hidung. Haji Maklum tetap melanjutkan zikirnya, matanya menatap Ratih yang kini mulai bisa bernapas lebih lega. Ini baru permulaan, kata Haji Maklum pelan, seolah memperingatkan musuhnya dari kejauhan. Kalau kau masih berani, aku akan datang sendiri ke tempatmu. Ketegangan mulai mereda, tapi Haji Maklum tahu, ini belum berakhir. Ia masih bisa merasakan hawa Ki Anta yang mengintai. Santetnya memang terganggu, tapi belum sepenuhnya padam. Dan jika ia benar-benar ingin menyelamatkan Ratih, maka ia harus siap melangkah lebih jauh. Bahkan jika itu berarti meninggalkan prosesi dan pergi menghadapi Ki Anta secara langsung. Tapi sebelum itu, ia harus memastikan akad ini tetap berjalan. Karena bagi Haji Maklum, menyelamatkan nyawa Ratih dan memastikan pernikahan ini sah di mata agama adalah satu kesatuan tugas yang tak bisa dipisahkan. Langit desa Karangjati pagi itu terasa berbeda. Awan kelabu menggantung rendah seolah menahan sinar matahari. Di halaman rumah Odah, kursi-kursi tamu sudah rapi berjajar, pelaminan dihiasi kain putih dan emas, aroma bunga melati bercampur harum dupa memenuhi udara. Dari luar, semuanya tampak normal. Namun di balik semua itu, ada kegelisahan yang makin pekat, terutama di dada Haji Maklum. Sejak subuh, ia sudah melakukan wirid khusus.
Nalurinya sebagai penghulu yang menguasai ilmu hikmah memberi sinyal bahwa serangan Ki Anta belum berhenti. Ia tahu, santet yang dikirim tidak hanya satu lapis. Yang kemarin berhasil ia netralkan hanyalah pembuka jalan. Serangan sesungguhnya akan datang saat akad nikah dimulai, saat seluruh perhatian tertuju pada Ratih, dan energi emosinya berada di puncak. Ratih sendiri pagi itu tampak cantik dengan kebaya putih dan riasan lembut. Namun, mata Haji Maklum menangkap hal yang tidak dilihat orang lain, auranya bergetar, seperti ada pusaran hitam di dada. Qadir, sang mempelai pria, sibuk menyapa tamu dan mempersiapkan mahar. Ia sama sekali tidak menyadari bahwa istrinya yang sebentar lagi sah masih menjadi target santet yang mematikan. Odah, Ibu Ratih, berkali-kali melirik ke arah putrinya dengan raut cemas. "Pak Haji, anak saya ini dari pagi tangannya dingin terus," bisiknya saat Haji Maklum lewat. Sang penghulu hanya mengangguk sambil menepuk tangan Odah, isyarat agar ia tetap tenang. Pukul 10, prosesi akad dimulai. Tamu undangan menahan napas, suasana menjadi hening ketika Haji Maklum memandu ijab kabul. Namun baru saja Qadir mengucap kalimat awal, Ratih tiba-tiba terhuyung. Wajahnya pucat, bibir membiru, matanya melotot. Beberapa tamu panik, ada yang berteriak, ada yang langsung mencoba menopangnya. Haji Maklum bergerak cepat. Ia menaruh kitab nikah di meja, lalu berdiri di samping Ratih. Tangan kanannya menekan ubun-ubun sang pengantin wanita, sementara tangan kirinya menepuk punggungnya dengan hentakan ringan namun bertenaga. Mulutnya komat kamit membaca ayat yang hanya bisa dikuasai oleh orang yang telah bertahun-tahun menekuni ilmu hikmah. Saat itu, udara di ruangan mendadak berat. Angin yang tadinya hangat menjadi dingin menusuk tulang. Beberapa tamu yang peka merinding tanpa tahu sebabnya. Di mata Haji Maklum, ia melihat jelmaan energi Ki Anta, seekor makhluk hitam bertaring yang melilit tubuh Ratih, mencoba mencabut nyawanya dengan cara mencekik dari dalam. Penghulu itu tidak bisa menunggu. Ia keluarkan sebuah batu akik berwarna kehijauan dari saku bajunya, lalu menempelkannya di dada Ratih. Batu itu langsung memanas, mengeluarkan uap tipis. Ratih mengerang, seperti menahan sakit yang tak terlihat. Qadir mencoba mendekat, namun Haji Maklum melarang. "Jangan, kalau kau masuk lingkarannya, kau ikut jadi sasaran," tegasnya. Haji Maklum lalu menutup mata, memfokuskan pikirannya. Dari bibirnya meluncur bacaan ayat kursi yang diulang-ulang, diselingi doa-doa pemutus ikatan gaib. Beberapa detik kemudian, terdengar bunyi seperti angin pecah di telinga sebagian tamu. Sejurus kemudian, Ratih memuntahkan cairan hitam kental bercampur darah. Bau amisnya menyengat, membuat beberapa orang menutup hidung. Cairan itu jatuh ke lantai, dan anehnya mulai bergerak sendiri, seperti kumpulan lintah yang mencoba merayap menjauh. Haji Maklum tidak tinggal diam. Ia meraih kendi berisi air doa, lalu menyiramkan ke benda menjijikan itu. Seketika, cairan tersebut berasap dan melepaskan suara melengking yang membuat bulu kuduk semua orang berdiri. Sementara itu, jauh di sebuah rumah tua di pinggir desa, Ki Anta yang sedang membakar kemenyan tiba-tiba terbatuk keras. Darah mengucur dari mulutnya. "Dasar Maklum, kau memang lawan yang merepotkan," gumamnya sambil memegang dada. Ia tahu, serangan kelimanya telah gagal. Namun, ia juga tahu bahwa pertempuran belum selesai. Di rumah Odah, suasana masih tegang. Ratih kini bernafas lebih lega, meski tubuhnya lemas. Haji Maklum memerintahkan beberapa orang membawa cairan muntahan itu jauh-jauh lalu menguburnya di tanah kering. Ia juga menegaskan agar selama prosesi akad berlangsung, tak ada tamu yang berdiri di belakang Ratih. Prosesi akhirnya dilanjutkan. Meski masih diliputi rasa was-was, ijab kabul berjalan lancar. Qadir mengucapkan kalimat sah dengan suara mantap, dan disambut senyum lemah dari Ratih. Tamu-tamu pun mulai lega, walau sebagian masih berbisik-bisik membicarakan kejadian aneh barusan. Namun, Haji Maklum belum benar-benar lega. Ia tahu Ki Anta adalah dukun licik yang tidak akan berhenti hanya karena satu serangan gagal. Apalagi, dendamnya pada keluarga Odah sudah lama mengendap. Dalam hati, Haji Maklum bersumpah akan terus berjaga sampai yakin Ratih benar-benar aman, bahkan jika itu berarti ia harus membuka seluruh lapisan ilmunya yang selama ini ia rahasiakan. Di luar rumah, angin kembali bertiup normal, matahari menerobos awan. Tapi entah kenapa, di ujung desa, seekor burung gagak hinggap di atas pohon beringin, menatap ke arah rumah Odah tanpa berkedip. Seakan menjadi pertanda bahwa permainan Ki Anta masih jauh dari kata selesai. Malam itu, selepas kejadian siang tadi di acara akad nikah Ratih dan Qadir, rumah Haji Maklum tak pernah sepi.
Warga yang ikut menyaksikan kejadian aneh tadi masih saja datang untuk menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Beberapa membawa buah tangan, sebagian lagi hanya ingin mendengar langsung dari mulut penghulu sakti itu. Namun Haji Maklum tidak memberikan jawaban pasti. Ia hanya mengatakan, ada yang tidak suka dengan kebahagiaan mereka, dan niatnya jahat sekali. Ratih saat ini masih lemah. Tubuhnya terbaring di kamar, matanya sayu. Odah, sang ibu, setia mendampingi di sisi ranjang. Sesekali ia menyuapi air putih sambil mengusap rambut putrinya. Qadir, sang suami, tampak gelisah. Ia tidak mengerti dunia mistis, dan hanya bisa berharap semua ini segera berakhir. Di sisi lain, Ki Anta, dukun pengirim santet, tengah marah besar. Santet yang ia kirimkan ternyata terpental balik di hadapan banyak orang. Malam itu, ia duduk di tengah ruangan bambu miliknya, menatap mangkuk berisi air kembang yang kini menghitam pekat. Wajahnya masam. Haji Maklum, rupanya kau yang menghalangi jalanku, gumamnya. Ia pun menyiapkan serangan berikutnya. Kali ini lebih kuat, lebih mematikan. Sekitar pukul 11 malam, Haji Maklum memutuskan untuk datang ke rumah Ratih. Udara desa terasa dingin menusuk tulang, embun mulai menetes di dedaunan. Suasana kampung sunyi, hanya suara jangkrik dan sesekali lolongan anjing yang terdengar. Saat ia tiba, Odah langsung menyambut dengan mata sembab. Pak Haji, Ratih sering merintih sejak maghrib tadi. Panas badannya naik turun. Haji Maklum masuk ke kamar. Ia melihat Ratih menggeliat pelan, napasnya tersengal. Di ujung bibirnya, tampak bercak hitam seperti jelaga. Ini tanda serangan santet sudah masuk tahap berbahaya. Haji Maklum mengangguk pelan, lalu mengeluarkan sebuah botol kecil berisi air yang sangat jernih. Air itu bukan sembarang air, itu adalah air dari sumur tua yang hanya dibuka pada malam-malam tertentu di bulan Jawa, sudah dibacakan ayat-ayat ruqyah selama 7 malam berturut-turut. Tanpa banyak bicara, ia membacakan doa perlindungan sambil meneteskan air itu ke bibir Ratih. Sesaat setelah air menyentuh lidahnya, Ratih memekik pelan. Matanya terbuka lebar, namun bola matanya memutih semua. Qadir yang melihat sontak mundur ketakutan. Pak Haji, ini kenapa? Tanyanya panik. Jangan kaget, Qadir. Santetnya sedang melawan, jawab Haji Maklum tegas. Ia lalu menempelkan telapak tangannya ke dahi Ratih. Seketika tubuh Ratih bergetar hebat. Dari mulutnya keluar suara aneh, bukan suara perempuan, tapi suara berat seperti pria tua yang marah. Haji Maklum tetap tenang. Dengan suara lantang ia membaca ayat kursi berulang kali. Setiap kali ayat itu dilantunkan, Ratih menjerit-jerit, seperti ada sesuatu yang terbakar di dalam tubuhnya. Odah menutup wajahnya, tak sanggup melihat putrinya kesakitan begitu rupa. Tiba-tiba, dari arah jendela kamar terdengar suara burung hantu meraung panjang. Bersamaan dengan itu, lampu minyak di pojok kamar berkedip-kedip. Haji Maklum langsung menyadari, Ki Anta sedang mencoba masuk lewat perantara gaibnya. Ia menghentakkan telapak tangannya ke lantai, lalu membaca mantra penutup. Dengan izin Allah, semua jalan setan kututup di sini. Tak lama kemudian, Ratih memuntahkan sesuatu. Semua orang di kamar tertegun, yang keluar dari mulutnya bukan muntahan biasa, tapi gumpalan kain berwarna hitam penuh jarum-jarum kecil yang menancap di dalamnya. Bau anyir menyengat memenuhi ruangan. Odah langsung menjerit ngeri, sementara Qadir nyaris muntah. Namun, Haji Maklum tahu ini belum selesai. Ia memungut kain itu dengan selembar daun pisang, lalu membungkusnya rapat. Ini harus dimusnahkan di tempat tertentu. Kalau tidak, santet ini akan kembali mencari korban, katanya. Qadir mengangguk, walau wajahnya masih pucat pasi. Sementara itu, di gubuknya, Ki Anta tampak marah bukan main. Mangkuk kembang di hadapannya pecah tanpa sebab. Asap tipis hitam keluar dari lantai, lalu menghilang. Maklum, kau pikir bisa menghentikanku? Kita lihat siapa yang lebih kuat, bentaknya sambil menancapkan paku kecil ke boneka kain yang menyerupai Ratih. Menjelang dini hari, Ratih mulai sadar. Ia menatap ibunya dengan lemah. Bu, tadi aku mimpi buruk sekali. Ada orang tua membawa ular besar, mau membelit tubuhku. Odah hanya memeluk putrinya erat-erat. Haji Maklum lalu memberi pesan, mulai malam ini, jangan biarkan Ratih sendirian, apalagi saat menjelang maghrib. Ki Anta belum menyerah. Ia juga meminta Qadir untuk menyiapkan beberapa benda pelindung di rumah. Garam kasar, daun kelor, dan potongan bambu kuning. Semua itu akan dipasang di setiap pintu dan jendela. Ketenangan sementara ini hanyalah awal dari pertempuran panjang. Haji Maklum tahu, Ki Anta adalah dukun licik yang tidak mudah berhenti sebelum mencapai tujuannya. Dan ia juga tahu,
bahwa serangan berikutnya mungkin akan jauh lebih mematikan. Di luar rumah, malam terasa makin pekat. Angin berhembus dingin, membawa aroma tanah basah yang aneh. Dari kejauhan, terdengar suara gonggongan anjing bersahutan, pertanda bahwa sesuatu sedang bergerak di kegelapan, menuju ke rumah Ratih. Pagi itu, suasana desa Sukamerta mulai kembali normal setelah kejadian mencekam di pernikahan Ratih dan Qodir yang terjadi beberapa hari sebelumnya. Namun, ketenangan itu hanyalah tipuan semata. Di balik senyum warga yang mencoba melupakan kejadian itu, tersimpan rasa was-was yang terus mengintai. Terutama bagi Haji Maklum, penghulu yang telah menyelamatkan nyawa Ratih di tengah akad nikah. Ia tahu betul, pertarungan melawan Ki Anta, sang dukun pengirim santet, belum selesai. Di rumahnya yang sederhana di pinggir sawah, Haji Maklum duduk di tikar pandan, membaca wirid selepas subuh. Suaranya lirih, tapi setiap huruf yang terucap terasa berat, penuh tenaga batin. Di luar, udara masih dingin, dan kabut tipis mengambang di antara batang padi. Haji Maklum berhenti sejenak, memejamkan mata, lalu tersenyum tipis. Dia belum menyerah, gumamnya pelan. Ia bisa merasakan hawa gelap itu kembali merayap, menelusup di antara angin subuh, mencoba mencari celah untuk kembali menyerang Ratih. Sementara itu, Ratih dan Qodir tinggal sementara di rumah Odah, ibu Ratih. Mereka pikir setelah insiden di hari akad, ancaman itu sudah berakhir. Tapi sejak 2 malam terakhir, Ratih sering terbangun di tengah malam, tubuhnya dingin, dan matanya sembab. Kadang ia mengigau, menyebut nama-nama yang tidak dikenal. Odah mulai gelisah, menghubungi Haji Maklum lewat utusan suruhan. Ketika Haji Maklum datang sore itu, ia disambut aroma anyir yang tak tercium oleh orang biasa. Langkahnya pelan, matanya memandang setiap sudut rumah, lalu berhenti di ambang pintu kamar Ratih. Di dalam, Ratih terbaring pucat, napasnya tersengal. Qodir duduk di sisi ranjang, wajahnya penuh kebingungan. "Pak Haji, Ratih makin parah. Dokter bilang ini cuma kelelahan." Tapi, Qodir tidak sanggup melanjutkan kalimatnya. Haji Maklum menghela napas panjang. "Ini bukan sakit biasa, Qodir. Santetnya masih berusaha masuk. Yang kemarin saya patahkan cuma ujungnya. Ki Anta mengirim lagi, dan kali ini lebih kuat." Mendengar nama itu, Odah spontan menutup mulutnya. Ia tahu, Ki Anta adalah dukun tua dari desa sebelah yang punya dendam lama pada keluarganya. Dulu, ayah Ratih pernah menolak permintaan Ki Anta untuk menikahi Odah muda, dan sejak itu permusuhan mereka tersimpan diam-diam. Tanpa membuang waktu, Haji Maklum mulai membuka tas kainnya. Dari dalam ia mengeluarkan botol kecil berisi air zam-zam, segenggam garam kasar, dan selembar kain putih panjang. Ia mengikat kain itu di pergelangan tangan Ratih, lalu menaburkan garam di 4 sudut kamar. Qodir hanya bisa menatap, mencoba mengerti, sementara Odah memeluk erat tubuhnya sendiri, ketakutan. "Ki Anta mengirim lewat perantara malam ini. Kalau kita biarkan, sebelum subuh Ratih sudah tidak bernyawa," ucap Haji Maklum dengan nada mantap. Malam itu, tepat pukul 11, angin kencang bertiup di luar rumah. Pohon-pohon kelapa bergoyang liar, dan suara burung gagak terdengar parau di kejauhan. Lampu rumah berkedip-kedip, lalu mati sesaat sebelum kembali menyala redup. Ratih mulai mengerang, tubuhnya melengkung seperti ditarik sesuatu dari dalam. Bibirnya bergerak, mengucapkan kata-kata yang bukan miliknya, dalam bahasa yang tidak dimengerti siapapun. Qodir mencoba memeganginya, tapi Haji Maklum menahan. "Jangan, dia sedang di antara sadar dan tidak. Kalau kau sentuh, kau bisa ikut terseret." Tiba-tiba, dari arah jendela, terdengar suara ketukan keras, 3 kali. Ketukan itu tak seperti ulah manusia, berat, lambat, tapi terasa menusuk ke tulang. Odah menjerit kecil, memeluk lututnya di sudut kamar. Haji Maklum berdiri, lalu menghadap ke arah jendela. Dengan lantang ia membaca ayat-ayat suci, sementara di luar bayangan hitam setinggi 2 meter melintas cepat, mengitari rumah. Bau busuk menyengat mulai terasa, membuat Qodir mual. Ki Anta mengirim jelmaan. Dia ada di luar, tapi kekuatannya menembus masuk, kata Haji Maklum sambil meletakkan botol air zam-zam di dada Ratih. Tak lama kemudian, Ratih memuntahkan gumpalan benda aneh, seperti rambut bercampur paku kecil. Qodir terbelalak, Odah menutup mata sambil menangis, dan Haji Maklum tetap fokus membaca doa. Setiap kata yang terucap membuat suara angin di luar makin kencang, lalu tiba-tiba berhenti total. Sunyi mencekam menyelimuti rumah. Haji Maklum mengusap keringatnya. Untuk malam ini, dia selamat. Tapi Ki Anta tidak akan berhenti. Besok malam, kita harus melawannya langsung. Tatapan mata Haji Maklum mengeras.
Ia tahu, peperangan ini sudah tak bisa lagi hanya bertahan. Sudah waktunya ia mencari Ki Anta di sarangnya, sebelum nyawa Ratih kembali jadi taruhan. Dan kali ini, ia tidak akan hanya memutus santetnya, ia akan menghancurkan akar kekuatannya. Namun, di luar sana, di sebuah gubuk tua di desa sebelah, Ki Anta tersenyum miring. Tangannya yang keriput memutar-mutar sebatang lidi, sementara di depannya kuali kecil berisi air hitam pekat berputar sendiri. Kita lihat, Haji Maklum, seberapa lama kau bisa melindungi dia. Pertarungan batin dan ilmu ini baru akan mencapai puncaknya, dan semua orang di desa Sukamerta akan menjadi saksi. Karena malam esok, antara hidup dan mati, hanya akan dibatasi sehelai napas. Matahari pagi di desa Cibinong Girang menyinari pekarangan rumah Ratih, namun kehangatannya seolah tak mampu menghapus hawa aneh yang masih menyelimuti pasca kejadian di hari pernikahannya. Sudah seminggu berlalu sejak Haji Maklum, penghulu sakti itu, berhasil mengusir santet yang hampir merenggut nyawa Ratih di tengah ijab kabul. Namun, rasa gelisah belum benar-benar hilang. Ratih masih kerap terbangun tengah malam, napasnya terengah, seperti ada yang menekan dadanya. Odah, ibunya, menjadi orang yang paling resah. Setiap malam, ia terbangun hanya untuk memeriksa keadaan anaknya. Wajah Ratih memang terlihat lebih segar, tetapi tatapan matanya masih sesekali kosong, seperti terbayang sesuatu yang tak kasat mata. Qodir, sang suami, mencoba menenangkan, namun ia sendiri tak dapat membohongi rasa takutnya. Di tengah ketegangan itu, Haji Maklum mengunjungi mereka. Dengan baju koko putih polos dan peci hitam yang sudah lusuh, ia duduk di ruang tamu sambil memandang Ratih lekat-lekat. Ratih sudah lebih baik, katanya pelan, tapi ikatan santet itu belum sepenuhnya terputus. Kita harus memutus sumbernya, atau ia akan terus mencari celah untuk masuk lagi. Odah menggenggam tangan Ratih, suaranya bergetar. Kalau begitu, kita harus lakukan apa saja, Kiai, Haji. Tolong selamatkan anak saya. Haji Maklum menatap Qodir. Kamu siap mendengar kebenaran? Qodir mengangguk meski ragu. Baik, orang yang mengirim santet ini bukan orang jauh. Dia berasal dari desa ini sendiri, dan kemungkinan besar, dia mengenal kalian. Suasana langsung beku. Odah menahan napas, Ratih memejamkan mata, dan Qodir menelan ludah. Haji Maklum kemudian mengeluarkan segenggam kecil bunga kering dari tas kainnya. Ini bunga yang kutemukan di bawah kursi pelaminan saat kejadian. Bunga ini bukan sembarang bunga, tapi media perantara santet. Dari jenisnya, aku tahu siapa yang biasa memakainya. Ia berhenti sejenak, lalu menyebut satu nama. Ki Anta. Odah langsung memekik kecil. Ia tahu nama itu. Ki Anta adalah seorang dukun tua di pinggir desa, terkenal karena ilmunya yang kelam dan reputasi yang menyeramkan. Dulu, ia pernah membantu beberapa orang dengan cara tak wajar, dan banyak yang percaya kalau ia sanggup merenggut nyawa dari jarak jauh. Kenapa dia mau mencelakai Ratih? Tanya Qodir, suaranya bergetar. Haji Maklum memandangnya serius. Itu yang harus kita cari tahu. Tapi yang jelas, santet ini dilakukan bukan tanpa alasan. Ada dendam, ada iri, atau ada pesanan dari orang lain. Malamnya, Haji Maklum memulai ikhtiar yang lebih berat. Ia mengajak Qodir, Ratih, dan Odah ke musyala kecil di ujung desa. Musyala itu gelap, hanya diterangi lampu minyak. Haji Maklum duduk bersila di depan mimbar, membuka kitab kuning yang sudah menguning, dan mulai membaca ayat-ayat tertentu dengan suara tegas. Aroma kemenyan samar memenuhi udara, bukan untuk memanggil jin, melainkan untuk menetralkan hawa kotor yang menempel di tubuh Ratih. Beberapa menit kemudian, Ratih mulai menggigil. Napasnya cepat, tangannya mencengkeram lutut. Matanya setengah tertutup, dan dari bibirnya keluar suara parau, "Kalian tak akan bisa melawanku, dia milikku." Qodir kaget, mencoba memegang bahu istrinya, tapi Haji Maklum menahan. "Jangan sentuh. Itu bukan dia yang bicara." Dengan suara lantang, Haji Maklum membaca doa pengusir sihir. Ratih menjerit keras, lalu terkulai. Ketika ia sadar, wajahnya pucat, dan air mata mengalir tanpa henti. Aku lihat Ki Anta di dalam mimpi. Dia berdiri di pinggir sungai, memegang boneka jerami dengan wajahku. Itulah pengakuan pertama Ratih sejak kejadian akad nikah. Pagi berikutnya, Haji Maklum memutuskan untuk mendatangi rumah Ki Anta. Ia tak sendiri, Qodir dan 2 orang warga yang ia percaya ikut menemani. Rumah Ki Anta terletak di ujung hutan bambu, dikelilingi pagar kayu yang lapuk. Bau menyengat tercium bahkan sebelum mereka sampai di teras. Ketika pintu dibuka, Ki Anta muncul dengan wajah dingin. "Ada apa kalian datang kemari?" tanyanya.
Haji Maklum berdiri tegap. Kembalikan apa yang bukan milikmu. Hentikan semua ini, atau aku yang akan memutuskan tali itu dengan caraku. Ki Anta tertawa kecil, tapi matanya memancarkan kemarahan. Kau pikir aku takut? Ratih sudah ditandai. Tidak ada yang bisa menghapusnya. Namun, sebelum ia sempat melanjutkan, Haji Maklum mengangkat tongkat kayu kecil dari tasnya. Tongkat itu tampak biasa, tapi ketika disentuhkan ke tanah, suara dentuman aneh terdengar dari dalam rumah Ki Anta. Beberapa kendi pecah, dan asap hitam keluar dari celah atap. Ki Anta terhuyung, wajahnya pucat. Aku sudah memutus ikatan itu, kata Haji Maklum tegas. Kau boleh mencoba lagi, tapi ingat, setiap seranganmu akan kembali padamu sendiri. Ki Anta hanya menatapnya penuh kebencian, namun tak mampu berkata apa-apa. Malam itu, Ratih tidur tanpa mimpi buruk untuk pertama kalinya sejak pernikahan. Qadir duduk di sampingnya, menatap wajah istrinya yang damai. Sementara itu, Haji Maklum duduk sendirian di beranda rumahnya, menatap langit penuh bintang. Ia tahu, meski ikatan santet itu sudah putus, orang seperti Ki Anta tidak akan berhenti begitu saja. Desa mungkin akan tenang untuk sementara, tapi badai berikutnya bisa saja datang kapan saja.